Balik lagi nih ke konten favorit kalian, yaitu konten Q&A, di mana di sini gue bakal jawab semua pertanyaan yang udah lu tulis di komen seputar e-commerce. Jadi kayak mulai jualan di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, affiliate, dan lain sebagainya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk cus kita masuk ke pertanyaan pertama dari Effendi Soleh. Nah, kalau iklan di TikTok Ads, toko di Tokopedia Seller nyangkut nggak orderan? Apa dapat orderan di TikTok Shop? Apa karena dua-duanya TikTok dapat, Tokopedia dapat? Sebenarnya gini, kalau kamu iklan di TikTok Ads, itu tuh kamu bisa pilih placementnya mau di mana. Dan iklan TikTok Ads itu bukan cuma sesimpel kayak Tokopedia ya. Kalau Tokopedia kan cuma pencarian aja tuh. Yang search kalau TikTok Ads ada video, ada live, ada pencarian gitu, ada 3 macam gitu ya. Terus nyangkut orderannya gimana ya? Ordernya sebenarnya per platform itu kelihatan. Jadi di ini ya, di business centernya kelihatan. Oke, ini yang dari Topet segini, dari TikTok segini. Jadi misah-misah gitu ya. Tapi ada budgetnya juga memang misah-misah, dan memang bisa di-setelnya per bagian beda gitu ya. Ini gue ada video tutorial detailnya tentang cara ngiklan di TikTok Ads Manager, jadi kamu bisa tonton. Terus berikutnya dari Fajar Winata. Kayaknya gue harus didampingin tim lo deh. Kira-kira berapa sih biayanya? Ya, jadi gini, kalau misalnya mau didampingin sama tim kita di Ordal, jadi kita sebenarnya biayanya sih beda-beda, tergantung dari level tokonya. Jadi pertama dianalisa dulu nih, kayak toko kamu tuh cocoknya di yang mana ya. Nah, cuman secara biaya kurang lebih sih masih di bawah 10 juta. Rata-rata paling juga di 5 jutaan deh. Dan itu bukan buat 1 bulan, tapi buat 3 bulan. Satu project itu 3 bulan. Jadi sebenarnya kalau dihitung-hitung ya masih hemat sih. Ya kan, lu cuma 5 jutaan berarti 1 juta lebih lah paling sebulannya. Nah, tapi kamu bisa didampingin buat selama 3 bulan ke depan gitu ya. Step-stepnya harus ngapain, dan itu bikin apa ya, lebih jelas lalu buat jalannya gitu kan. Dan tahu juga nih kalau ada masalah kayak pelanggaran, kita ada beberapa yang kita bisa bantu. Terus dari Fishing Strike, saya ada saldo di Top Ads Tokped yang belum digabungin. Kira-kira saldonya bakal dipindah ke TikTok Shop enggak ya? Top up saldonya soalnya masih banyak. Kayaknya kalau misalnya masih ada saldo itu nggak bisa dipindah. Mungkin kamu kalau bisa dihabisin, habisin di sana sih. Habisin di sana, ya udah TikTok Ads Manajernya itu saldonya beda lagi gitu ya. Terus berikutnya dari JJ Sodik. Kenapa ya saya baru jualan di Shopee 1 bulan tapi masih belum aja ada yang beli? Emang sih misi live juga belum saya lakuin. Sebenarnya kalau ngomongin 1 bulan belum ada yang beli, itu bukan gara-gara kamu belum live sih. Tapi yang perlu kamu tahu kalau buat pecah telur adalah udah berapa banyak traffic yang kamu bisa bawa ke Shopee. Barangnya juga itu barang yang laku apa enggak. Karena kalau barangnya bukan barang yang laku, ya susah. Bisa jadi kayak produknya ini nih yang nggak menjual, dan hasilnya adalah nggak oke gitu ya. Makanya itu yang bikin order kamu susah pecah telur. Terus berikutnya dari Mede Family. Jadi kalau mau iklan cukup produk yang terlaris aja ya yang diiklanin. Sebenarnya gini, kalau mau iklan bukan cukup produk yang terlaris, tergantung strategi. Produk yang laris itu cenderung lebih gampang buat naik. Artinya itu lebih gampang buat dijual. Tapi produk lain perlu nggak? Nah, kamu mau ngetes apa enggak gitu loh. Nantinya ujung-ujungnya adalah produk yang bisa iklan adalah produk-produk yang terlaris. Jadi kalau misalnya cuma bisa satu, ya udah berarti kamu cuma punya satu produk hero. Nanti udah gitu kamu bisa bikin yang lain nih kedua. Nanti bisa jadi ada 2 produk hero, 3 produk hero. Nah, toko semakin besar, omset semakin besar. Itu bisa dihasilin kalau misalnya kamu bisa bikin banyak produk jadi untung ketika lewat iklan. Kalau misalnya kamu nggak bisa bikin kayak gitu, ya berarti kan tokonya cuma ngandelin satu dong. Ya kalau satu produk, ya kapan kayanya gitu, bener nggak? Terus berikutnya, nama Trifai. Omset 100 juta gampang, tapi profit yang susah. Ini gue setuju nih. Omset itu gampang. Karena gini, kalau omset itu bisa ibaratnya gini ya. Lu nggak usah mikir deh, nggak usah mikir cara nyiptain ini itu. Jual barang yang laris, jual aja di bawah harga. Pasti dapat tuh omsetnya tuh. Untungnya kagak dapat. Bener nggak? Ya kan? Nah, makanya sebenarnya kalau mau bisnis bagus, bikinlah dari profitnya nih. Mikirnya nih, lu profitnya gimana nih caranya buat bikin profit gitu kan. Mulai dari value creation, bikin produk, riset market, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya cuma dapat omset doang, ya kan nggak mungkin kan jual dapat omset doang, bener. Emang harus nyari profit, betul banget ya. Terus ya KIA viral, kok untuk toko baru yang lebih utama mengejar rating review dulu atau langsung iklan? Sebenarnya kalau menurut gua sih sekarang dua-duanya ya. Nggak bisa ngomong kayak lu mau ngejar rating review, lu ngejar rating review tapi nggak ada yang beli, susah. Lu ngejar rating review misalnya nih, tapi lu minta misalnya cuma ke teman-teman doang, sedikit, nggak bisa gede. Kalau nggak ngiklan, ya kan, kalau nggak ngiklan
nggak bisa dapat penjualan banyak juga gitu kan, segitu-gitu aja trafficnya. Jadi ya sebenarnya harusnya biarin dua-duanya. Terus berikutnya dari Fajar Winata, pertanyaan, saya toko baru belum setahun di APK Ijo, baru-baru ini di manajer, dulu sebelum manajer buat iklan gampang, cuma tentuin budget daily, kata kunci langsung dicet iklannya tayang dan barang saya teratas di pencarian. Penjualan juga mulai lancar, walau masih belum menghasilkan keuntungan besar. Nah setelah manajer, banyak hal yang saya bingung dalam buat iklan, dari seller center tadi dialihkan ke desktop, tadi dialihkan ke ads manager, udah dibuat iklannya, kalau dicek pencarian susah nongol produknya, apa ada yang salah? Jadi gini sebenarnya, kalau kata gue sih bukan ada yang salah sih, tapi lebih ke kebiasaan aja. Kalau di Tokopedia kan semuanya tuh bikinnya di seller Tokopedia. Jadi satu ya, Ads Manager sama ini jadi satu. Kalau di TikTok sekarang ketika ngomongin integrasi gitu ya. Tapi gini, integrasi memang suka nggak suka pasti kena juga gitu kan. Nah, memang kamu cuman pindah doang. Pindahnya itu ada dua, TikTok Seller Center sama TikTok Ads Manager. Nah, buat ada dua gitu. Nah, TikTok Ads Manager settingannya sebenarnya dia bikin lebih simpel dari Tokopedia Ads Manager. Kata kunci beberapa malah kita nggak nyeting kata kuncinya. Jadi mereka yang bakal menjalankan semuanya secara otomatis. Nah, tinggal ngomongin muncul apa enggak itu ngomongin persaingan bid product, placement kamu di mana. Nah, kalau lu pengen lihat tutorial bikinnya nih, ini gue udah ada videonya, lu lihat ya di sini. Terus berikutnya, dari Gilang Rizky. Kok mau nanya, kalau misal di Shopee judul atau foto kita kurang dan mau diganti, itu pengaruh ke traffic berikutnya nggak? Misalnya jadi naik atau turun. Jadi ini, kalau di Shopee ganti foto sih nggak terlalu ngaruh, karena dia nggak ada ngaruh ke URL. Artinya, eh, traffic itu ngomongin traffic produk kamu udah rame atau belum ya. Jadi, dan itu bukan per toko tapi per produk. Nah, kalau misalnya judul, itu jujur ada ngaruh. Karena kenapa judul itu ketika lu bikin rubah, itu ada berubah URL-nya. URL-nya berubah, udah pasti ranking pencarian kamu riset. Jadi kalau misalnya udah rame, penjual udah banyak, gua nggak nyaranin ganti judul. Produk boleh deh, foto boleh deh. Tapi kalau misalnya mau, yang diganti adalah bikin produk baru aja. Duplikat, bikin produk baru, nanti itu yang judulnya kita perbaiki biar lebih bagus gitu. Dan pertanyaan terakhir dari MVNGJ, kok toko TikTok saya kalau pakai iklan nggak ada yang beli, tapi kalau nggak diiklan malah ada yang beli. Tadinya pikiran nggak akan diiklan aja ada yang beli, apalagi kalau pakai iklan. Ini malah sebaliknya. Sebenarnya kalau kayak gini bisa jadi bukan bukan kayak gitu sih, tapi lebih kayak tepatnya iklan kamu yang kamu jalanin nggak jalan, nggak berhasil, makanya nggak ada yang beli nih. Tapi kalau misalnya di organik itu udah ada yang, atau gini, iklan kamu sekarang objektifnya apa dulu? Objektifnya apakah kamu cuma naikin produk atau kan memang kamu ke sales. Harusnya kalau misalnya iklan kamu bener itu malah datangin penjualan. Jadi bisa jadi kayak gitu. Gitu. Kalau udah rame ketika dia kan pasti lebih rame kecuali memang waktunya memang lagi turun ya. Nah, itu dia tadi. Jadi beberapa jawaban dari pertanyaan kalian. Buat kalian yang masih punya pertanyaan lain bisa tulis di kolom komen, nanti bakal gue jawab di Q&A berikutnya.